Selamat pagi sahabat, senang jumpa dengan Anda. Pagi ini kita akan bahas topik yang menarik ya. Topik yang selalu dihadapi oleh para karyawan. Apa itu? Bagaimana kalau kita dimarahi oleh atasan? Nah, siapa di antara para sahabat yang ketika bekerja tidak pernah dimarahi oleh atasan? Saya rasa tidak mungkin ya, baik di rumah, kadang di sekolah, juga di tempat kerja, kita ada suatu ketika pernah dimarahi oleh orang tua, oleh guru, atau kalau di kantor oleh atasan gitu. Nah, bagaimana caranya kita saat dimarahi oleh atasan? Karena biar bagaimanapun kita sebagai bawahan tentu perlu untuk mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, mengendalikan jiwa kita agar supaya mood kita tetap bisa stabil, bisa tenang gitu ya. Nah, jadi ada kiat-kiatnya. Pertama, tentu saja kita harus menenangkan diri kita. Bagaimana caranya? Ya, kalau sudah terlatih, sudah biasa, itu bisa dilakukan dengan baik. Pertama, misalnya kita tarik nafas panjang. Jangan secara terbuka kelihatan di depan mata bos gitu ya. Jadi pada saat dimarahi, kita terima, kita cerna apa poin-poin penting dari bos. Nah, setelah selesai baru kita tarik nafas panjang secara perlahan, kemudian keluarkan perlahan juga, pelan-pelan gitu ya, sehingga kita merasa rileks. Kemudian tarik lagi nafas panjang, terus keluarkan kembali gitu ya, sehingga kita menjadi lebih tenang. Dada kita, jantung kita tidak berdegup dengan kencang gitu ya. Karena kenapa bos marah? Pasti karena ada masalah gitu ya. Nah, masalah itu sendiri yang harus kita temukan, kita cari gitu ya. Jangan kemudian kita ketika dimarahi atau setelah keluar dari ruangan bos atau atasan, kita kemudian marah-marah juga, ngedumel gitu ya, atau bersungut-sungut gitu ya. Itu tidak positif, apalagi kemudian dilihat atau diketahui oleh bos atau oleh teman-teman yang lain gitu ya. Nah, lakukan itu secara tenang dan biasa-biasa aja. Kemudian yang kedua, pahami akar masalahnya apa. Kenapa dimarahin gitu ya? Pasti ada sebabnya gitu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh atasan kita. Bila mana perlu, catat poin-poin pentingnya gitu ya. Minta izin pada atasan, kemudian catat poin-poin pentingnya sehingga nanti kita cari jalan keluarnya. Jangan anggap sentimen setiap kali bos kita marah. Siapa tahu kemarahannya adalah karena kita benar telah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi positive thinking. Pikirkan bahwa apa yang diberikan atau dikatakan oleh bos adalah sesuatu yang akan memperbaiki diri kita. Kemudian jika ada yang salah, terima dengan lapang dada gitu ya. Terima dengan lapang dada, kemudian perbaiki, katakan kepada bos, siap bos, atau siap pak, siap bu, saya akan perbaiki lagi. Dan bila mana perlu ada konsultasi, berikan kesempatan saya untuk berdiskusi dan sebagainya, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Nah, ada beberapa orang yang begitu setelah dimarahi, itu biasanya ingin berbagi cerita kepada orang lain. Tapi batasi, tolong batasi oleh para sahabat, jangan cerita kepada setiap orang yang ada di kantor itu. Apalagi kemudian didramatisir. Akibatnya nanti akan timbul persoalan baru yang lebih rumit, karena kemudian barangkali orang itu mengadukan kepada bos kita gitu ya. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Kalaupun memang perlu curhat, curhatlah dengan teman yang di luar kantor, yang tidak kenal dengan orang-orang yang ada di kantor kita. Atau jangan kepada teman, tapi ketika di rumah, kepada istri kita, kepada teman, kepada saudara kita, atau kepada adik kita, kepada kakak kita, itu jauh lebih aman. Kenapa? Karena mereka tidak ada hubungannya dengan urusan kantor kita gitu ya. Jadi harus lihat-lihat teman-teman. Saya juga dulu begitu, selalu lakukan membatasi, jangan sampai tiba-tiba timbul masalah baru gitu kan. Nah, kemudian berbagi cerita itu penting gitu ya.
Tapi di sisi lain kita juga sebagai orang yang beragama, tentu kalau di Islam kita harus beristighfar gitu ya, sehingga itu ada lapangan dada di diri kita, dan kemudian kita barangkali melakukan sholat sunnah gitu ya, mohon tobat bila mana kita melakukan kesalahan gitu ya. Itu akan menenangkan dan membantu diri kita menjadi tenang. Kemudian lakukan perbaikan kinerja. Apakah yang dikomplain oleh atasan kita adalah soal disiplin kerja, apakah soal kita melakukan kerja tidak dengan semestinya, atau karena disiplin dalam deadline itu tidak tercapai gitu. Nah, perbaiki itu sehingga kinerja dan produktivitas kita semakin meningkat. Kemudian di sisi lain kita harus bersikap sportif, tetaplah profesional gitu ya, jangan kekanak-kanakan, uring-uringan atau membanting meja, memukul alat-alat tulis atau membanting pintu gitu ya, kemudian memukul meja dan sebagainya. Itu kontraproduktif karena kemudian kalau diketahui oleh atasan kita, maka kita tentu saja akan mendapatkan penalti gitu ya. Jadi jangan berlaku kekanak-kanakan. Lebih baik kita diam, kita renungkan, kita introspeksi dan lakukan perbaikan diri gitu. Kemudian alihkan emosi untuk hal-hal yang positif. Misalnya kita makan, kita ngobrol-ngobrol, kita mendengarkan musik tanpa membicarakan masalah yang telah terjadi. Hal lain yang harus diperhatikan adalah lupakan segala rasa sakit hati itu. Bila mana kita sakit hati ya, dimarahi oleh bos, oleh atasan, kemudian tenang, tidak melakukan konfrontasi pada saat di depan atasan kita. Biar bagaimanapun atasan memiliki kuasa atas karir kita, sehingga kalau kita konfrontatif, menyangkal atau kemudian menentang, tentu saja karir kita mungkin akan jadi terhambat gitu ya. Dengarkan dulu, kalaupun memberikan masukan dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang enak, sehingga bos kita kemudian juga bisa menerimanya dengan terbuka dan lapang dada. Lakukan itu secara profesional. Ya, akhir kata para sahabat, kita memang dalam hidup, dalam bekerja selalu ada tantangan, ada rintangan gitu. Kendalikan emosi kita harus memiliki emotional intelligence yang sangat baik sehingga kita bisa sukses di karir, kita bisa berhubungan dalam hubungan dengan tetangga yang baik, bersilaturahmi dengan keluarga, dengan orang-orang lain dalam kondisi baik. Maka orang yang mampu mengendalikan emosinya itu biasanya keberkahan akan selalu datang di dalam kehidupannya. Jadi tidak menjadi orang selfish atau egois. Demikian para sahabat pertemuan kita siang ini. Semoga ini memberi manfaat buat para sahabat sekalian. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.